Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, kata Allah SWT, kenikmatan di akhirat, daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memburu, mengejar kebahagiaan akhirat. Tapi ingat, jangan lupakan kekayaan dan kenikmatan hidup di dunia. Bahkan dunia ini bisa menjadi mazra'atul akhirah, menjadi ladang akhirat. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sikap seorang muslim yang harus kita perhatikan adalah at-tawazun, menjaga keseimbangan hidup. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan hidup ini adalah kita harus bisa menjaga antara kebutuhan dunia kita dan kebutuhan akhirat kita. Bahkan bukan hanya kebutuhan dunia dan akhirat, tapi dalam segenap aspek kehidupan kita. Dan karena itu alam ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan hidup. Ada lembah, ada bukit atau pegunungan. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, dan ada kecil, ada besar, semuanya ada pasangan dan untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, dalam hidup ini juga demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, kata Allah SWT, kenikmatan di akhirat, daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memburu, mengejar kebahagiaan akhirat. Tapi ingat, jangan lupakan kekayaan dan kenikmatan hidup di dunia. Bahkan dunia ini bisa menjadi mazra'atul akhirah, menjadi ladang akhirat. Kita manfaatkan dunia ini untuk memperkaya akhirat kita. Rezeki, kekayaan yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita gunakan untuk memperkaya akhirat kita nanti. Jangan sampai hanya berhenti di dunia saja. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul harus menjaga keseimbangan ini. Kita dibolehkan bekerja maksimal, menghabiskan dan kemudian memanfaatkan semua waktu kita. Tapi ingat, jangan lupakan kebutuhan akhirat kita. Para petani yang bekerja di ladang dipersilakan. Mereka menggarap ladangnya, menggarap tanamannya. Tapi pada saat yang sama, ketika tiba waktu sholat, maka jangan abaikan. Karena itu adalah kebutuhan akhirat. Demikian juga dengan para pegawai yang bekerja di perkantoran juga demikian. Silakan bekerja dari pagi sampai sore. Tapi ingat, ingat juga negeri akhirat. Ini disebut dengan keseimbangan. Dalam konteks yang lain juga demikian. Keseimbangan dalam kehidupan keluarga juga demikian. Kita boleh mencari nafkah dari pagi sampai sore. Tapi ingat, ada keluarga kita, ada anak kita, ada tetangga kita yang juga butuh perhatian. Dan teladan ini yang kemudian kita ambil dan kita lihat dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang memburu dunia, mencari kehidupan dunia, mereka berbisnis, mereka bekerja, tapi juga mereka tidak melupakan akhirat. Adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang pengusaha yang sukses, yang luar biasa, tapi dia juga dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Adalah Utsman bin Affan, seorang pengusaha kaya sejak usia belasan tahun, tapi pada saat yang sama beliau juga adalah ahlu al-ibadah. Dan terakhir juga, walaupun kita begitu semangat mengejar kehidupan akhirat kita, beribadah, tapi ingat, jangan lupakan dunia. Sebagai penutup, suatu saat ada 3 orang ingin menghadap baginda Rasul SAW dan kemudian mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang terbaik. Orang pertama mengatakan dia ahli ibadah karena tidak pernah berbuka, selalu berpuasa terus.
Orang kedua mengatakan bahwa dia ahli ibadah karena tidak pernah tidur semalaman. Ya, dia ibadah, sholat terus. Dan orang ketiga mengatakan, katanya apa? Saya adalah orang yang paling baik ibadahnya karena dia tidak menikah. Karena menikah itu menurutnya bisa mengganggu ibadahnya. Ketika tiga kondisi ini dilaporkan kepada Rasul, maka Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling baik, bagus di antara kalian. Walakinni, tetapi saya, kata Rasul, orang yang puasa, tapi juga saya berbuka. Ya. Orang yang sholat malam, tapi juga tidur. Dan saya menikah. Jadi ini disebut dengan keseimbangan hidup. Semoga kita bisa menjaga keseimbangan hidup ini, ya, mengejar dunia kita, tidak meninggalkan kehidupan dunia kita, mencari kenikmatan dunia, tapi ingat, jangan lupakan akhirat kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.